kebanggaan bumi Minatani, syarat dengan hiburan dan informasi terkini, sungguh asik dinikmati suara padi. Suara Padi. Obrolan pagi. Delapan 7,6 Suara Pati FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, apa kabar pada setia Suara Pati FM? Baik, sehat begitu ya doa kita. Rezeki juga meluber. Atau bisa diarsipkan rezekinya. Baik, ketemu dengan Ade untuk pagi hari ini di obrolan pagi spesial hari Rabu di 4 Oktober 2023 ya. Ada satu tema menarik yang hari ini nanti akan kita obrolkan bersama di santai. Kita bakalan berjumpa ya dengan satu tema menarik berkaitan dengan pengelolaan arsip dalam organisasi dan masyarakat, serta transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, pendengar ya. Jadi itu tema kita untuk pagi hari ini di obrolan pagi bersama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati. Ada tidak sendirian karena ada dua narasumber, yaitu dari Kepala Bidang Kearsipan, ada Ibu BR Kusumawati SSMM, ditemani Kepala Bidang Perpustakaan, yaitu ada Bapak Taufan Wicaksono SEMM ya. Jadi nanti kita bikin semenarik mungkin acara ini bisa berlanjut sampai di pukul 10 seperti biasa. Kita coba tawarkan telepon ya 381716, SMS dan WhatsApp. Kita coba berikan tawaran menarik. Misalkan ada nanti tidak bisa masuk di telepon, Anda bisa kirim ke 081 3957555. Di situ bisa Anda pakai. Acara ini juga bisa Anda simak melalui streaming di bit.ly/suarapatifm atau di streaming patikap.go.id. Oke, sebelum kita berbincang bersama di obrolan pagi, kita coba sapa kedua narasumber yang sudah hadir di studio Suara Pati FM ya. Sekalian kita bisa berkenalan dengan Ibu Kusumawati dan Bapak Taufan Wicaksono. Halo, selamat pagi Ibu Kusumawati dan Bapak Taufan Wicaksono. Selamat pagi Mbak Ade. Iya, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ade. Iya, Selamat pagi pendengar Suara Pati. Selamat pagi pendengar setia Suara Pati. Oke. Hari ini bagaimana kabarnya ini? Baik Mbak Ade, luar biasa. Alhamdulillah nih semuanya berkabar baik dan sehat begitu ya. Ada satu tema menarik yang pagi hari ini akan kita perbincangkan bersama dengan Ibu Kusumawati dan Bapak Taufan. Itu berkaitan dengan pengelolaan arsip dalam organisasi dan masyarakat serta transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Untuk itu kita coba berkenalan terlebih dahulu dong. Tadi cuma sekedar menyapa loh ini. Untuk Ibu Kusumawati dulu, silakan. Halo. Halo, selamat pagi. Saya Pagi. Ya. Saya Bu BR Kusumawati, Kabid Kearsipan. Saya kira cukup. Oke, Terima kasih. Oke, sekarang kita ke Bapak Taufan ini. Pagi Pak Taufan, semangat. Pagi Mbak. Selamat pagi, nggih. Silakan Pak, bisa menyapa masyarakat Pati dulu dan sekitarnya. Monggo. Terima kasih. Saya Taufan Wicaksono, Kabid Perpustakaan pada Dinas Arpus. Selamat pagi pendengar setia semuanya.
di Dinas Arpus saya biasa dipanggil Pak Topan ya. Pak Tovan. Topan. Oke. Topan. Iya. Oke, iya. Ini bus begitu nggak Pak? Enggak, Mbak. Oh, enggak. Kalau Topan yang ini Pak Topan yang ramah, supel dan juga bersahabat ya Pak ya. Iya. Tidak yang bus begitu ya. Karena belakangnya ada Wicaksononya. Oh iya. Kita lihat sambungan ke belakangnya ada Bapak Taufan Wicaksono begitu. Oke Pak, kita akan ngobrol santai untuk obrolan pagi kali ini bersama dengan masyarakat Pati dan sekitarnya. Satu tema menarik yang sudah akan kita perbincangkan berkaitan dengan pengelolaan arsip ya dalam organisasi dan masyarakat. Kemudian nanti ada satu hal yang menarik yang coba kita angkat berkaitan dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi ada dua yang akan kita obrolkan ya Pak, Ibu ya. Betul ya? Iya betul. Oke, betul. Oke, kita sekarang menuju ke Ibu Kusumawati terlebih dahulu, pendengar, dari Kepala Bidang Kearsipan. Kita akan bertanya-tanya, ngobrol bersama berkaitan dengan pengelolaan arsip dalam organisasi dan masyarakat. Nah, ini di awal-awal mungkin bisa dijelaskan pengertian arsip dan tujuan kearsipan itu apa begitu? Iya. 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 Terima kasih Mbak Ade ya. Oke. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, Iya. pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Iya. Sedangkan tujuan kearsipan adalah menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, serta menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. Iya. Itu Mbak Ade. Iya. Ini kalau dijabarkan ternyata panjang sekali Iya, untuk luas. pengertiannya. Maknanya luas sekali begitu ya. Tadi disampaikan berkaitan dengan arsip itu apa. Ini juga ada dasar hukumnya begitu ya. Iya. Oke. Dan tujuannya bagaimana, kemudian bagaimana untuk peran serta masyarakat sendiri di dalam kearsipan ini, Ibu? Jadi sebagai dasar hukumnya, arsip ini adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Iya. Sedangkan peran serta masyarakat dalam kearsipan itu ada beberapa, banyak sekali. Jadi masyarakat itu dapat berperan serta secara perseorangan, organisasi politik, Iya. dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan kearsipan. Peran serta masyarakat ini juga dapat diwujudkan dalam ruang lingkup pengelolaan, Iya. penyelamatan, penggunaan arsip, dan penyediaan sumber daya dukung, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan. Iya. Begitu. Oke, ternyata untuk peran serta masyarakat ini diwujudkannya itu dalam ruang lingkup yang begitu sangat banyak begitu ya. Oke, ada pengelolaan, penyelamatan, kemudian juga untuk penggunaan arsip dan penyediaan sumber daya pendukung. Bagaimana untuk lembaga kearsipannya ini, apakah bisa mengikut sertakan masyarakat ini dalam beberapa kegiatan, Ibu? Bisa, Iya. bisa Mbak. Di antaranya juga kegiatan perlindungan, kemudian penyelamatan, pengawasan, serta sosialisasi kearsipan. Wah, ini ya. Luar biasa. Untuk peran serta masyarakat di dalam pengelolaan arsip ini juga mungkin kita harus mengetahui untuk pelaksanaannya melalui cara yang bagaimana, seperti apa. Ini juga bisa dijelaskan kepada masyarakat Pati dan sekitarnya, Ibu. Silakan. Iya. Nggih. Untuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan arsip dapat dilaksanakan dengan cara satu, menciptakan arsip atas kegiatan yang dapat mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban dalam rangka menjamin perlindungan hak-hak keperdataan dan hak atas kekayaan intelektual, Iya. serta mendukung ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara. Kemudian untuk yang kedua diantaranya adalah menyimpan dan melindungi arsip perseorangan, keluarga, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan
masing-masing sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu menyimpan dan melindungi arsip adalah memelihara arsip yang dimilikinya sesuai dengan kaidah dan standar kearsipan, sehingga arsip tersebut dapat terlindungi dan senantiasa dapat digunakan dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke. Ya, jadi seperti itu pendengar penjelasannya. Mungkin ada satu hal yang menarik yang tadi coba saya garis bawahi sudah disampaikan oleh Ibu Kusumawati, itu berkaitan dengan dalam rangka untuk menjamin perlindungan hak-hak keperdataan dan hak atas kekayaan intelektual. Ini mohon dijelaskan, Ibu. Yang termasuk dengan hak-hak keperdataan itu diantaranya bahwa hal-hal yang berkaitan dengan ranah hukum itu dinas kearsipan jika disimpankan di tempat kami bisa menyediakan itu, karena yang otentik biasanya di ranah hukum itu adalah pemenangnya, jadi bukan duplikasi, diantaranya seperti itu. Kemudian terkait dengan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual diantaranya adalah haki, itu adalah perlu diamankan, itu menjadi kekayaan bagi kabupaten kita juga. Itu apabila tidak cara pengarsipannya tidak sesuai dengan yang benar, itu juga bisa akan diklaim oleh pihak lain, saya kira itu. Dan itu perlu harus dikelola dengan sebaik mungkin gitu, Mbak Ade. Supaya tidak diklaim oleh pihak yang lain begitu ya. Itu punya kita kok, Bu. Oke, tadi yang sempat saya garis bawahi juga itu berkaitan dengan yang disampaikan barusan, sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Untuk standarisasinya seperti apa ini, Bu? Untuk standarisasi pengelolaan arsip itu harus disesuaikan dengan standar yang ada di peraturan, yaitu bahwa kita menyimpannya itu sesuai dengan urusan yang ada, kemudian juga disimpan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Saya kira itu. Boleh diketahui mungkin cuman sekilas saja nggak apa-apa, Ibu, berkaitan dengan kaidah dan standar kearsipan tersebut sehingga nanti bisa terlindungi begitu. Iya. Contohnya untuk penyimpanan arsip tekstual itu juga harus dilakukan diantaranya dengan cara digitalisasi, Mbak. Jadi digitalisasi arsip sekarang itu adalah trennya, bahwa kita menyimpan itu tidak hanya tekstual tapi juga dengan cara digitalisasi. Karena dengan digitalisasi, apabila itu secara otentisitasnya sudah sesuai, itu sama standarnya dengan yang asli tekstualnya. Kemudian juga cara penyimpanan arsip tekstual itu juga harus sesuai dengan urusannya, kode klasifikasinya. Kemudian juga dalam standar penyimpanan itu ditempatkan dalam tempat yang sesuai, dalam filing kabinet, kemudian juga dalam box arsip. Jadi itu untuk untuk menghindari adanya kerusakan yang menyebabkan arsip itu bisa kayak rayap seperti itu, Mbak. Dimakan rayap begitu. Jadi tempat penyimpanannya juga di rak besi seperti itu. Jadi tidak sekedar hanya sudah disimpan, tapi pada akhirnya juga akan rusak karena usia. Iya, betul, karena usia itu. Jadi memang ada perbedaan antara yang jadul sama yang zaman now ya, Bu ya. Iya, betul. Untuk cara penyimpanannya, kemudian bentuk modelnya tadi juga disinggung. Sekarang itu sudah menuju ke digitalisasi arsip begitu. Kalau dulu cuman mungkin tekstual, hanya dibukukan. Seiring perkembangan zaman, rayap-rayap itu nakal loh, Bu. Enggak kan, Pak? Rayap-rayap pencah itu. Heran nyamuk nakal, tikus nakal ya. Rayapnya juga nakal.
Oke, kemudian bagaimana untuk peran serta masyarakat di dalam penyelamatan arsip yang dilaksanakan dengan cara-cara yang mungkin seperti yang pernah saya dengar, statis begitu. Ini makanan apa nih? Arsip statis atau bagaimana itu Bu, bisa disampaikan? Sebelumnya perlu saya informasikan juga dulu Mbak, terkait dengan arsip statis, yaitu arsip yang tidak akan dimusnahkan. Jadi arsip itu permanen dan bisa diakses oleh publik dan mempunyai nilai kesejarahan. Itu adalah arsip statis Mbak, gitu ya. Jadi peran serta masyarakat dalam penyelamatan arsip ini diantaranya yaitu satu, menyerahkan arsip statis kepada dinas kami, dinas kearsipan, itu sebagai lembaga kearsipan di kabupaten, yaitu menyerahkan arsip statis itu diantaranya yaitu dikelola oleh kami, karena secara tupoksi memang adalah mengelola arsip statis se-kabupaten. Kemudian yang kedua, melaporkan kepada dinas kami apabila mengetahui terjadinya penjualan, pemusnahan, perusakan, pemalsuan, dan pengubahan arsip oleh lembaga negara tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kemudian yang ketiga yaitu melindungi dan menyelamatkan arsip dan tempat penyimpanan arsip dari bencana alam, bencana sosial. Kemudian seandainya ada perang, sabotase, spionase dan terorisme melalui koordinasi dengan lembaga terkait, maksudnya adalah dinas kami. Saya kira itu Mbak. Oke, nanti dari 3 poin yang sudah disampaikan berkaitan dengan peran serta masyarakat di dalam penyelamatan arsip bisa dilaksanakan tadi dengan arsip statis itu apa, melaporkan kepada lembaga kearsipan apabila bagaimana tadi sudah disampaikan sekilas, melindungi dan menyelamatkan arsip dan tempat penyimpanan arsip dari bencana alam dan lain-lain tadi juga sepintas sudah disampaikan. Nanti akan bisa dilengkapi lagi setelah kita coba simak 2 lagu dulu, begitu ya. Kita sambil mungkin ada lagi sarapan pagi, lagi berkarya, lagi bangun tidur, nggih. Oke, selamat pagi saja untuk Ade barusan bergabung di obrolan pagi bersama dengan Ade, juga bersama dengan Ibu Kusumawati dan Bapak Taufan Wicaksono ya. Masih di obrolan pagi Suara Pati FM. Ada rasa di hatiku saat ku pertama bersamamu. Senyum manis di bibirmu membuat diriku terpesona kepadamu. Ingin ku ungkapkan semuanya padamu. Akan ku curahkan segalanya untukmu. Biarkanlah ku genggam kasihmu, lupakanlah segala perasaan. Hanya engkau yang ada di hatiku selalu. Hanya kau seorang. Jadi kenyataan yang terindah.
Aku haus kasihmu, aku rindu belayan dari dia yang ku cinta. Yang ku dambakan dalam lagu ini, ku tumpahkan semua isi hatiku. Cintaku yang hilang sempat membuat aku kecewa. Dalam hidup ini kemarau yang panjang, berilah aku setitik air agar hidup ini menemui satu keyakinan. Matahari pagi pancarkan cahaya menyinari dalam kehidupan. Jalan hidup ini kemarau yang panjang, berilah aku setitik air agar hidup ini menemui satu keyakinan. Matahari pagi pancarkan cahaya menyinari dalam kehidupan. Kemarau yang panjang, berilah aku setitik air. Kemarau yang panjang, berilah aku setitik air. Kemarau yang panjang. Dari kawasan Simpang 5 Pati, inilah Suara Pati, radionya orang Pati, radionya orang Pati. Obrolan pagi. Iya, kita masih di obrolan pagi Suara Pati FM bersama dengan Adik. Juga ada dua narasumber dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati. Hadir ada Ibu Kusumawati SSMM bersama dengan Bapak Taufan Wicaksoro SEMM ya. Kali ini kita akan tetap melaju sampai pukul 10 pagi dan satu tema berkaitan dengan pengelolaan arsip dalam organisasi dan masyarakat serta transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Anda bisa ikutan berpartisipasi, boleh telepon 381716, SMS WA di 081390057555. Sebentar yang sudah ikutan gabung ya, sebentar ya. Tadi disampaikan oleh Ibu Kusumawati berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam penyelamatan arsip yang bisa dilaksanakan dengan melalui arsip statis itu apa tadi sudah disampaikan. Kemudian melaporkan kepada lembaga kearsipan apabila mengetahui terjadinya penjualan, pemusnahan atau lain-lainnya tadi sudah disampaikan. Ibu, apakah di Pati sendiri ini pernah terjadi kasus penjualan kearsipan ini yang sudah ada tahun berapa kalau misalkan ada?
Baru-baru ini ada, Oh, Mbak. ada, Iya, baru-baru ini. Baru ini ada, Oh. tapi itu sebenarnya bukan arsip. Iya. Jadi arsip itu adalah yang asli, yang otentik. Jadi yang selama ini kasus yang baru viral itu ya Mbak di beberapa perangkat daerah, Iya. itu sebenarnya adalah duplikasi. Jadi duplikasi arsip. Jadi arsip aslinya itu digandakan, mungkin seperti arsip-arsip terkait laporan, nah itu seperti itu. Itu kalau yang aslinya masih ada itu aman. Jadi itu bukan arsip. Jadi itu bukan arsip. Jadi seandainya ada kerugian pun itu hanya kerugian di fotokopi, kerugian negara hanya fotokopi saja. Jadi bukan itu menghilangkan arsipnya, karena arsip yang aslinya masih ada. Nggih. Gitu Mbak. Oke, nggih, masih ada dan itu sebetulnya aman begitu ya? Iya, aman. Selama arsip aslinya masih ada. Iya. Iya. Oke. Begitu pendengar, jadi sudah terjawab ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sama seperti yang saya tanyakan terjawab. Sebetulnya itu arsipnya aman begitu karena ada di tempat yang aman dan sudah ada yang mengurusinya begitu ya. Oke, diangkat teleponnya deh. Assalamualaikum, selamat pagi, obrolan pagi Suara Pati FM. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Tante. Iya. Ya, obrolan pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak. Waalaikumsalam. Oh, kenalan dulu dong dengan siapa ini? Ini Mak Wa. Mak Wa di mana Mak Wa? Ini Kemiri. Di Kemiri, nggih Mak Wa di Kemiri. Oke. Jadi saya tanyakan, Iya. saya ini kan usia sudah lanjut ya. Tepat-tepat sudah 80 tahun, 80 tahun. Karena saya tidak ya kurang apa ya Mas, yang belajar atau gimana ya Mbak, aku sih. Anaknya apa Mbak? Apa aktif itu ya Bu? Maaf Mbak, tak bisa aku dah. Iya, usia tua gitu ya, tapi Tetap sama ibu semoga selalu sehat. amin. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih doanya Mak Ya, Wa. Nggih. juga ya Mbak. Amin, Kamu terima sendiri. kasih. Oke, terima kasih Mbak Wa. Nggih, bisa disimak nanti. Nggih, cuman menyapa. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada sapaan dari pendengar untuk kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio Suara Pati FM bersama dengan Ibu Kusumawati dan Bapak Tovan Wicaksono begitu ya. Terima kasih, Oke, Mbak. terima kasih tadi Mak Wa Terima kasih, juga sudah menyapa dan memberikan doa. Oke, kita lanjutkan kembali masih berkaitan dengan kearsipan ini untuk Ibu Kusumawati tadi juga berkaitan dengan peran serta masyarakat di dalam penyelamatan arsip. Disinggung juga melindungi termasuk menyelamatkan arsip dari tempat penyimpanan arsip dari bencana-bencana tadi ya, termasuk bencana alam, sosial begitu. Ini bisa diperjelas kembali Ibu, monggo. Nggih. Untuk penyelamatan arsip diantaranya tadi adalah penyimpanan arsip dari bencana alam, bencana sosial. Jadi kondisi yang kacau seperti bencana alam, bencana sosial, seringkali arsip-arsip itu juga diselamatkan oleh perorangan. Jadi tidak bisa seluruh lembaga atau anggota lembaga itu menyimpan sendiri. Jadi kadang ada yang tergugah atau mungkin memang dia yang paling bisa menyelamatkan arsip itu karena tidak terkena bencana. Jadi mungkin itu yang nantinya bisa menyerahkan ke lembaga kearsipan. Kalau di level kabupaten ya di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati. Jadi itulah yang merupakan peran serta masyarakat secara perorangan. Jadi nantinya walaupun nanti itu akan memberikan manfaat bagi lembaganya, mungkin seperti letter C desa, mungkin di desa itu mungkin Bapak sekretaris desanya, Pak Cariknya yang oh iki kok banjir lah, itu nanti yang menyelamatkan. Kemudian ketika semuanya lain-lainnya mungkin taunya dulu yang menyimpannya
Pak Inggi nih, tapi karena Pak Care itu merasa bahwa letter C desa itu terkait dengan tugas pokok fungsinya sebagai sekretaris desa. Kemudian yang paling dekat mungkin tempatnya nyimpan lah, dia yang nyimpannya. Jadi ketika semuanya taunya Kenter kena banjir ya. Mungkin Bapak itulah mungkin sebagai penyelamat. Jadi diantaranya seperti itu. Demikian juga dengan bencana sosial itu diantaranya juga seperti itu. Mungkin di sebuah organisasi mungkin ada kebakaran, kemudian juga mungkin terkait dengan kekeringan yang menyebabkan suatu saat itu juga mungkin atau ada yang hilang, tercecer dan sebagainya. Itu juga mungkin peran dari masyarakat itu bukan tidak harus dia dari anggota lembaga itu, juga mungkin masyarakat yang menolong atau mungkin juga dari anggota lembaga mungkin PNS itu mungkin kecelakaan, ternyata dia membawa arsip yang mungkin arsip itu penting. Jadi itu seandainya itu perjanjian yang harusnya perjanjian dengan kabupaten, tapi saat itu masih ke bawah, belum disimpan di organisasinya. Jadi itu pun masyarakat yang menolong warga yang kecelakaan itu kemudian dia menyelamatkan arsip itu juga termasuk peran serta masyarakat, termasuk di antaranya seandainya kebakaran tidak harus anggota organisasi, tapi masyarakat sekitar itu di lingkungan organisasi itulah yang sangat berperan bahwa ini penting. Jadi ini harus dikembalikan ketika kondisi sudah pulih kondusif, bahwa kami menyelamatkan arsip-arsipnya begitu. Jadi dukungan masyarakat itu penting sekali. Coba kalau itu semuanya hilang, jadi apalagi itu yang terkait dengan keuangan, terkait dengan proyek dan kesejarahan itu sama sekali nanti memori kolektif atau terkait dengan pertanggungjawaban itu akan hilang, dan itu resikonya juga beresiko terkait apalagi terkait dengan ranah hukum yang terkait dengan keuangan. Saya kira itu, Mbak. Kalau untuk yang sudah berperan seperti ini biasanya kan mendapatkan penghargaan begitu ya dari pemerintah. Ada nggak yang sudah mendapatkan penghargaan ataupun imbalan gitu? Sementara ini ada beberapa rekan arsip, dan jadi ada dari komunitas sejarah Bapak Joko siapa ya? Joko Wahono itu kami juga karena dia pegiat sejarah, jadi sangat tertarik dengan kegiatan-kegiatan di Kabupaten Pati, mempunyai dokumen-dokumen atau arsip-arsip masa lampau, kemudian juga bisa memberikan masukan ke dinas kami terkait kesejarahan. Untuk masa lampau kami buatkan sementara ini hanya piagam penghargaan, Mbak, yang ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas. Jadi nanti di Perda kami itu juga ada yang di pasal 53 Perda nomor 5 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kearsipan, itu juga tertuang bahwa secara perorangan itu bisa kami berikan penghargaan ataupun uang juga, tetapi akan kami atur juga dengan peraturan bupati, dan nanti itu juga akan dianggarkan kalau ada anggarannya. Jadi kalau sementara ini kami belum ada anggarannya, ya non sewu, hanya sebatas untuk piagam penghargaan, Mbak. Jadi sudah ada beberapa kali, kemudian juga dari rekan di guru sejarah, karena juga membuat penulisan sejarah yang sampai dimuat di Dinas Pendidikan, itu mempunyai kontribusi ke level kabupaten. Kami berikan penghargaan juga karena itu memberikan kontribusi ke lembaga kami. Saya kira itu, Mbak Ade. Iya, kalau untuk kegiatan kearsipan yang sudah diadakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati sendiri, udah banyak ini pasti kegiatannya. Iya, Mbak. Kegiatan kearsipan kami diantaranya satu, penelusuran arsip sejarah, yaitu kami sudah menemukan Perda Hari Jadi Pati. Dulu
itu pernah hilang, Mbak. Jadi kami sudah sampai penelusuran, kemudian kami bisa menemukan Perda Hari Jadi Pati, kemudian menemukan arsip Pati masa revolusi tahun 1945 sampai dengan 1949. Kemudian digitalisasi arsip Pleterse Desa. Kemudian akuisisi arsip di ormas, perusahaan swasta, orpol dan perorangan. Kemudian di antaranya kami juga membuka layanan baca arsip online. Itu linknya di sikn.patikap.go.id. Kemudian sosialisasi arsip di masyarakat, juga pengawasan kearsipan di perangkat daerah. Dengan kegiatan-kegiatan kami ini, kami juga pernah mendapatkan beberapa penghargaan, Mbak Ade. Jadi ini tentu harus diviralkan ini. Jadi kami sudah 2 kali dapat juara pengawasan kearsipan, juara 10 dan 6 tingkat nasional. Kemudian yang terakhir kemarin kami bidang kearsipan Dinas Arpus juara 1 tingkat nasional terkait dengan sistem informasi kearsipan nasional terbaik. Jadi, luar biasa. SCTN, sistem simpul jaringan terbaik nasional. Iya, beri aplaus dong. Terima kasih, Mbak Ade. Sukses dan harus dipertahankan ini ya. Ya, terima kasih. Oke, untuk Kabupaten Pati sudah luar biasa. Ini bidang kearsipannya siapa ya? Gitu. Ada Ibu Kusumawati SSMM bersama dengan teman-teman yang ada di bidang kearsipan, luar biasa. Oke, sekarang kita beralih berkaitan dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial bersama dengan Kepala Bidang Perpustakaan, ada Bapak Taufan Wicaksono SEMM. Halo Pak, kita masih ada di obrolan pagi Pak. Halo Pak. Oke, kita santai saja. Wus, tapi begitu ya Pak. Santai tapi wus begitu. Oke, berbicara berkaitan dengan perpustakaan Bapak. Mungkin ini bisa dijelaskan oleh Bapak Taufan, untuk perpustakaan ini diperuntukkan bagi masyarakat luas. Terus bagaimana dong untuk bisa memfasilitasi atau memanfaatkan yang ada yang sudah disiapkan oleh Kabupaten Pati sendiri? Silakan Pak. Iya, terima kasih Mbak Ade atas waktunya. Iya. Pendengar setia Suara Pati, dapat kami informasikan bahwa perpustakaan ini memang mengalami transformasi ya sebetulnya. Dari yang dulu, zaman dulu itu hanya untuk orang-orang tertentu. Pada zaman dulu mungkin kalau dengan cerita-cerita itu ada gedong buku, itu hanya untuk kalangan bangsawan juga ya, untuk kalangan bangsawan. Tapi sekarang itu setelah beberapa tahun banyak perkembangan, perpustakaan ini diperuntukkan untuk semua masyarakat. Semua masyarakat ini tidak mengenal usia, tidak mengenal derajat, tidak mengenal gender, tidak mengenal agama, ras. Jadi semua yang ada di Indonesia ini boleh masuk ke perpustakaan. Boleh, oke. Boleh. Bahkan memang perpustakaan ini didorong untuk menjadi suatu pusat kegiatan sebetulnya. Iya. Gitu. Gitu, Mbak. Jadi ini tidak membedakan, tidak memandang siapa Anda, tidak membedakan usia juga begitu. Bagaimana kalau untuk para usia-usia renta ini, Pak, sudah atau masihkah terlihat mereka juga gemar untuk mendatangi perpustakaan gitu ya? Masih ya, ada. Alhamdulillah ya. Mempunyai satu komunitas juga itu setiap pagi mereka datang ke perpustakaan. Walaupun untuk hanya untuk baca koran atau buka-buka buku, tapi mereka aktif, Mbak. Wah, oke. Ini sudah terlihat berarti zaman mudanya dulu juga mereka kutu buku begitu ya. Ini yang mungkin perlu ditanamkan oleh adik-adik kita yang masih
jadi seorang pelajar Pak, apalagi sekarang saingan kita itu adalah ke media ini ya, di internet ya, kemudian di gadget yang sering mereka bawa begitu kan. Bagaimana dari pihak perpustakaan sendiri untuk mengantisipasi hal ini Pak, supaya tetap anak-anak itu, para pemuda pelajar itu tetap menggaungkan saya cinta buku, saya lebih suka datang ke perpustakaan, paling tidak seperti itu, meski di sekolah, di kampus juga ada. Iya, betul. Nggih. Tidak kami pungkiri juga bahwa perpustakaan dalam era-era ini itu ada peralihan dari yang namanya buku fisik ke buku yang berbentuk digital, ataupun informasi-informasi yang berbentuk digital. Jadi kami dalam mengembangkan literasi kepada masyarakat itu satu, berupaya untuk digitalisasi buku fisik ke media digital. Kami ada yang namanya iPati Pintar. iPati Pintar ini perpustakaan yang berbentuk digital. Setiap hari kami setiap bulan ada beberapa buku-buku baru yang diupload oleh bidang kami, oleh teman-teman, supaya bisa dibaca. Tapi juga kami tidak menutup mata juga ya. Banyak anak-anak, adik-adik di SMP, SMA yang mendapatkan informasi ini dari gadget-gadget mereka. Jadi apa yang mereka dapat itu juga merupakan literasi. Tapi kami sebagai bidang perpustakaan tetap menempatkan diri kami sebagai perpustakaan umum, memberikan informasi dari buku, buku yang sudah mendapatkan izin dari pencipta ya Mbak, hak cipta ya. Jadi kami nggak bisa serta merta buku ini saya upload, saya digitalisasi, nggak bisa. Harus mendapatkan izin dari yang memegang hak cipta itu, sampai sederajat mana kami bisa mendigitalisasi buku itu. Gitu. Jadi nggak gampang ya Pak ya? Enggak. Kami terbentur juga dengan undang-undang hak cipta juga, Mbak. Betul, nggih. Soalnya ada dasar hukumnya juga itu. Iya. Siapa tahu nanti kita upload. Terus jadi kita dapat teguran, kita dipanggil. Waduh, jadi panjang urusannya nanti. Maksudnya ke ranah hukum akhirnya. Nggih, Pak. Oke. Berkaitan dengan transformasi perpustakaan Pak, ini mungkin bisa lebih diperjelas kembali bagaimana dan apa saja gitu ya, berkaitan dengan transformasi perpustakaan. Silakan Pak. Mbak Ade dan pendengar setia Suara Pati, tentunya kami sebagai OPD dari pemerintah Kabupaten Pati tidak bisa berjalan dengan seenaknya. Kami mempunyai dasar hukum juga, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, di mana perpustakaan itu merupakan wahana belajar sepanjang hayat. Sepanjang hayat loh Mbak ini definisinya. Sepanjang hidup. Mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman. Beriman. Tentu kita juga harus bekerja sama dengan itu ya, masyarakat pemuka-pemuka agama. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Nah ini loh, menjadi warga negara yang demokratis ini yang menjadi kita itu sesuatu yang panjang ya. Jadi dalam mendidik itu
dalam perpustakaan ini kita juga harus menyajikan buku tentang kewarganegaraan juga. Iya. Menyajikan buku tentang keagamaan juga. Banyak di situ, Mbak. Iya. Selain itu kami juga harus mendorong masyarakat untuk meningkatkan literasi, meningkatkan keinginan untuk datang ke perpustakaan baik itu pribadi maupun kelompok. Begitu. Iya. Kalau di sekolah kelihatannya ini sudah ada program literasi itu Pak. Jadi sebelum mereka masuk ke mapel mata pelajaran itu biasanya mereka harus baca-baca buku dulu. Mungkin dari pihak sekolah seminggu sekali atau seminggu berapa kali gitu ya, harus ada buku yang beda untuk bisa dibaca. Terus mereka nanti harus bisa membuat kesimpulan dari apa yang sudah mereka baca itu bagaimana. Mungkin ini termasuk giat yang luar biasa, sebagai kegiatan yang luar biasa untuk para pelajar supaya mereka lebih mencintai buku begitu ya Pak ya. Iya betul. Dan gemar membaca gitu ya. Iya. Iya. Oke. Untuk itu kami sangat mendukung sekali ya. Iya. Itu merupakan sesuatu yang kami apresiasi. Bahkan untuk pelajar-pelajar itu literasi yang seperti itu kami merasa salut kepada sekolah. Iya. Kami merasa salut, kami berterima kasih sudah bisa membantu tupoksi kami yang diamanatkan pemerintah Kabupaten Pati kepada dinas kami. Alhamdulillah dibantu sekolah untuk meliterasi anak didik, dan nantinya tentunya akan menjadikan yang seperti demokratis itu loh Mbak. Jadi anak didik kita nanti kan beberapa tahun kemudian menjadi orang-orang yang dewasa. Jadi harus bisa berpikir demokratis, berpikir kritis gitu. Iya. Oke, semoga saja ini bisa tetap berjalan begitu ya Pak ya. Bahkan setelah mereka lulus, untuk kalangan masyarakat sendiri ada di RT RW juga bisa digiatkan lagi untuk bisa mencintai buku gitu ya Pak ya. Iya, dari Perpustakaan Kabupaten Pati sendiri bersama dengan Bapak Taufan sebagai Kepala Bidang Perpustakaan juga sangat mendukung, bahkan senang sekali tadi sudah memberikan apresiasinya kepada pihak sekolah begitu ya Pak ya. Iya Pak. Saya merinding Pak, ikutan senang. Gitu. Oke, Pak, bagaimana untuk transformasi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial ini dalam jangkauan dan pelibatan untuk semua kalangan masyarakat, Pak? Iya, Mbak. Untuk yang transformasi ini dilihat dari apa yang sudah kami paparkan di depan ya, bahwa kita tidak mengenal ras, tidak mengenal agama, tidak mengenal status, semuanya boleh. Jadi perpustakaan ini nanti boleh dipakai oleh siapa saja. Boleh digunakan oleh siapa saja. Jadi apabila ada kelompok masyarakat ataupun komunitas-komunitas, kami bisa menyediakan tempat apabila mereka tidak mempunyai. Kami bisa menyediakan literatur. Yang tentunya sudah ada banyak ribuan ya. 13.000 ya. 57.000. 57 literatur Mbak di kami. Luar biasa. Jadi apabila masyarakat itu memerlukan informasi buku, kami sediakan penuh. Ada beberapa dulu sebelum COVID, ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan di perpustakaan. Di perpustakaan kami sebagai perpustakaan kabupaten, perpustakaan umum, itu ada komunitas menjahit, komunitas crafter, untuk yang hantaran tuh loh Mbak, hantaran pada waktu
melamar seseorang ya. Iya. Itu kan ada yang apa namanya itu loh, yang dihias bagus-bagus itu loh. Ada komunitas itu. Hantaran nggih. Di kami juga. Terus pelatihan menulis dari Lingkar Pena. Dan ada juga perpustakaan desa yang dulu sebelum COVID ya. Iya. Karena setelah COVID ini ada distancing ya. Itu memberikan pelatihan komputer kepada masyarakat, kepada pelajar. Iya. Gitu. Oke, banyak ini kegiatannya ternyata. Banyak, Mbak. Iya. Ini sebelum COVID banyak. Tapi setelah COVID ini kita merangkak ya untuk mendorong untuk melakukan transformasi seperti itu lagi. Begitu. Diawali lagi gitu ya? Iya. Oh, oke. Iya, kita kembali ke adaptasi, soalnya tadi ada COVID, kemudian setelah COVID gitu kita sudah berusaha kembali lagi seperti yang dulu-dulu ya. Iya. Membumingkan, memviralkan. Ayolah budayakan membaca di perpustakaan, itu banyak sekali literatur yang sudah disediakan. Ada berapa? 57.000 tadi? 57.000. Luar biasa loh, ini banyak loh pendengar ya. Makanya nggak usah enggan sungkan gitu. Apalagi kalau mungkin sudah lulus sekolah, kuliah, nggak ada sesuatu yang dilakukan, Pak, baca-baca buku di sana enak ya. Boleh. Itu ruangan kan ber-AC juga. Oh, itu dari pukul berapa sampai berapa, Pak? Setiap hari, Senin sampai Sabtu atau gimana? Kami membuka layanan itu di hari kerja ya, Mbak. Satu itu. Iya. Dari jam 8 sampai 8 dengan pagi. jam 15. 3 sore nggih. Iya. Nah, itu Los mau di sana duduk terus dari jam 8 sampai 3 sore, ada yang negur nggak, Pak? Nggak ada. Tidak ada. Jadi nggak ada jam-jamnya gitu ya. 2 jam selesai loh atau apa itu enggak ya? Los dol ini. Itu kan enak loh. Ayolah pemuda-pemudi misalkan emang juga kami ada di sana. Di TPA itu. Itu kami ada perpustakaan kecil di sana. Jadi pengunjung TPA. Iya. Setiap minggu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang yang berkunjung ke sana. Walaupun tidak ramai ya, dan itu suasananya enak di sana. Iya, bisa berteman dengan alam juga itu. Di Car Free Day juga kami aktif selalu ini. Aktif. Ya tahu saya, Pak. Itu kelihatan cetha welo-welo, Pak, soalnya ya. Ada bisa juga kadang dari adik-adik pelajar sekolah dasar tuh saya sering lihat mereka suka berfoto di depan itu tempatnya. Iya. Iya, mereka kelihatannya bangga itu. Iya. Iya deh, sukses buat perpustakaan Pati. Jadi begitu. gini, Mbak, itu kami di bidang perpustakaan itu ada 3. Ada 3 tim ya. Oh. 3 tim itu dari yang layanan, ujung tombak kami itu layanan. Digawangi oleh Mbak Bina Maryanti. Terus ada namanya pembinaan perpustakaan, pembinaan. Dan Monef itu digunakan untuk membina perpustakaan di bawah kami. Digawangi oleh Bu Juju. Dan pelestarian pengolahan bahan pustaka digawangi oleh Pak Giri. Ada cerita-cerita yang kami dapat pada pengelolaan bahan pustaka ini. Baik cerita yang di luar nalar juga di dalam nalar. 3-4 dimensi, Pak. Iya. Iya. Itu pasti ada ya, Pak. Iya. Iya, kita pengennya selalu berbincang berkaitan ini, semakin kesini, semakin kesana, ternyata semakin menarik. Cuman waktunya, Pak, 3 menit lagi, Pak. 3 menit lagi. Ini mau pisahan kok malah semakin bagus ya, Pak. Iya. Kalau masih 3 menit, oke lah. Iya, pesan hiburan boleh, Pak, pesan hiburan. Saya berpesan untuk masyarakat di Pati, komunitas-komunitas di Pati, pergunakanlah layanan kami, pergunakanlah apa yang kami punya untuk kemaslahatan penjenengan. Manfaatkanlah kami. Oke. Kami tidak akan lelah-lelah untuk dimanfaatkan.
kami punya ruang pertemuan, silakan Iya. dipakai. Kami punya perpustakaan, silakan dikunjungi. Kami punya buku-buku referensi, silakan dikunjungi. Car Free Day yang ada, kami selalu ikut, silakan dikunjungi. Iya. Gitu. Iya, luar biasa. Pokoknya welcome ini ya, Welcome. pendengar dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati. Ipati Pintar yang digitalisasi, silakan dikunjungi. Sudah ada di Play Store. Begitu, ya. Oke, silakan bisa diakses, dikunjungi pendengar. Oke, kalau untuk bidang kearsipan, Ibu Kusumawati, monggo ada pesan dan himbauan kepada masyarakat yang akan disampaikan, nggih? Harapan kami bahwa sadar tertib arsip itu dimulai dari pribadi, perorangan. Jadi kalau setiap individu itu sadar dengan arsip-arsipnya sendiri, itu otomatis nanti kedepannya mau di tempat kerja, kemudian di lembaga, itu akan selalu mengusahakan untuk tertib arsip. Jadi arsip itu seperti suatu kebiasaan, bukan harus diingatkan. Jadi keamanan arsip itu adalah dimulai dari perorangan. Jadi dari integritas pribadi perorangan itu. Jadi ketika orang itu mulai sadar dengan arsipnya, tertib arsipnya, dengan integritasnya, maka keluar mungkin dalam lembaga, dalam organisasi akan bermanfaat. Saya kira itu Mbak Ade. Iya, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali untuk Ibu Kusumawati dan Bapak Tovan Wicaksono yang sudah ikutan berbincang bersama dengan Suara Pati FM dan Radio untuk obrolan pagi di kesempatan hari Rabu 4 Oktober 2023 pagi hari ini. Baik, salam sukses ya buat Ibu Kusumawati dan Bapak Tovan. Terima kasih untuk waktunya sudah hadir di studio. Terima untuk kasih pagi Mbak hari Ade, ini. sama-sama. Terima kasih kembali Mbak Ade. Oke, sukses, semangat Pak, Ibu. Ya, semangat. Amin. Matur nuwun. Iya, sama-sama. Jadi demikian pendengar, sudah kita ikuti bersama ya acara obrolan pagi bersama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati bersama dengan Kepala Bidang Kearsipan Ibu BR Kusumawati SSMM dan Kepala Bidang Perpustakaan